Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading ya, collective energy untuk kalian Gemini Sun Moon Rising ya. Ini pembacaan untuk Sun Moon Rising dan kita akan membahas kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing sama kalian. Tentu saja orang yang dealing sama kalian itu bisa banyak ya. Jadi kita hanya akan membahas energi yang terbaca di sini saja ya. Siapapun yang energinya terbaca di sini itu yang akan kita bahas ya. Apapun hubungannya dengan kalian gitu ya. Oke? Dan sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa ini adalah general reading, collective energy. Jadi tidak harus resonate dengan semua Gemini Sun Moon Rising di luar sana, oke? Kemudian kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin memang tidak resonate. Jadi jangan dipaksakan, kalian tidak harus melanjutkan menontonnya, oke? Kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Kalau dirasa nggak cocok, nggak harus dilanjutkan menontonnya. Maksudnya kalau dirasa nggak cocok dengan cara pembacaannya ya. Oke, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video di YouTube ini, lalu setia kasih like dan share gitu ya. Buat kalian yang setia menonton, setia kasih like, share, thank you buat kalian semua. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian Gemini Sun Moon Rising ya. Oke Gemini, kalau yang kuliah di sini ini banyak sekali energi dari Earth sign ya. Jadi mungkin saja kalian dealing sama Earth sign gitu ya. Earth sign itu ada Capricorn, Taurus, Virgo, Earth sign ya, Sun Moon Rising ya. Bisa saja kalian dealing sama itu, oke? Gemini Sun Moon Rising ya. Mungkin kalian dealingnya di sini banyak dari Earth sign ya. Gini Gemini. Kalau yang aku baca di sini ini kemungkinan adalah pasangan kalian sih. Tetapi kalian hubungannya sedang renggang nih. Gitu. Sedang kritis gitu. Kritis di sini karena sepertinya ada yang merasakan bahwa pasangannya ingin keluar dari hubungan ini. Jadi kalau aku melihat di sini ini orang yang sebenarnya masih dealing sama kalian juga. Jadi bukan mantan yang benar-benar sudah tidak komunikasi gitu. Kalau aku lihat sih ya, tapi di sini juga aku melihat ada potensi mantan. Cuman yang energinya kelihatan jelas di sini ya tentang perasaan mereka itu adalah orang yang masih dealing sama kalian. Maksudnya mungkin masih punya hubungan juga sama kalian gitu, tetapi hubungannya sedang renggang gitu. Itu bisa jadi pasangan kalian ya. Oke, yang aku baca di sini ya. Di sini ada Queen of Pentacles, Six of Cups, Nine of Wands, dan Ace of Pentacles. Gini. Orang ini kalau aku lihat dia itu mungkin ya. Mungkin kalian itu ada potensi kembali ke orang lama. Ya. Nah, yang aku lihat orang yang dealing sama kalian ini adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini tidak mau melepaskan kalian. Ini terlihat di kartu Nine of Wands. Dan dia ingin hubungan ini itu segera dibawa ke jenjang yang final, yaitu pernikahan, komitmen untuk jangka panjang gitu kalau aku lihat ya. Di sini ada Judgment, lalu ada Nine of Pentacles, kemudian ada Queen of Wands. Nah, ada potensi kalian itu Gemini ya, ini ada potensi dealing sama Earth sign dan Fire sign ya. Fire sign itu ada Aries, ada Leo, dan ada Sagittarius gitu. Jadi ada potensi kalian dealing sama Earth sign dan Fire sign, Sun Moon Rising ya, oke? Oke Gemini, yang aku lihat di sini ada gini ya. Di sini ada Prince of Swords, ada Judgment, Judgment, Nine of Pentacles, Queen of Wands, dan Prince of Swords. Ada potensi Gemini ini mungkin ingin berpaling dari hubungan ini gitu. Dan dia sudah menemukan orangnya jelas. Maksudnya orang tersebutlah yang membuat dia ingin berpaling dari hubungan ini.
orang tersebut lah yang membuat Gemini ingin berpaling dari hubungan ini. Ingat, ini general reading, jadi memang energinya pun bisa vice versa kalau general reading ya. Kemudian kalau aku lihat Queen of Pentacles yang dealing sama kalian ini bisa jadi adalah pasangan kalian yang hubungannya sedang renggang itu. Mereka nggak mau melepaskan kalian. Ini udah jelas di kartu King of Pentacles dan Four of Pentacles gitu ya. Mereka walaupun tahu bahwa kalian itu ingin berpaling dari hubungan ini dan ingin kembali mungkin ke cinta lama atau ke orang lain ya, ingin berpaling dari hubungan ini menuju orang lain yang mereka mungkin sudah tahu orangnya gitu ya. Ada orang di luar sana yang buat kalian ingin meninggalkan mereka mungkin sudah tahu itu gitu. Tetapi kalau aku lihat mereka tetap nggak mau melepaskan kalian gitu. Dan aku melihat di sini ada kartu Ten of Wands sama The Moon ya. Jadi kalau aku melihat di sini, walaupun walaupun hubungan ini berat ya, walaupun situasi ini berat, mereka nggak mau melepaskan kalian gitu. Jadi walaupun mereka sadar nih untuk memaksa kalian stay di sini dan membawa hubungan ini ke arah yang mereka inginkan, yaitu pernikahan atau komitmen jangka panjang, itu keinginan mereka untuk itu berat ya, melihat kalian sepertinya ingin berpaling gitu. Tetapi mereka nggak mau menyerah gitu. Mereka tetap mau ada di samping kalian kalau aku lihat ya. Jadi ya seperti itu sih ya kalau aku lihat gitu. Ada potensi begitu sih. Jadi mereka nggak mau melepaskan genggamannya gitu, nggak mau melepaskan genggamannya gitu ya. Walaupun jalan ini lumayan berat, walaupun kayaknya menuju harapan mereka untuk ke Ace of Pentacles ini, yaitu mungkin pernikahan atau sesuatu yang lebih stabil bersama kalian gitu ya. Walaupun harapan mereka ke arah situ sepertinya kayaknya makin jauh ya, karena keadaan udah makin berat, tapi mereka menolak untuk menyerah gitu, menolak untuk membiarkan kalian pergi, menolak untuk menyerah, menolak untuk membiarkan kalian pergi, dan mereka menolak untuk merelakan kalian kayaknya. Dan mungkin kalian juga akhirnya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kayak kalian mau pergi, tetapi ada orang di samping kalian yang tidak mau melepaskan kalian, itu membuat kalian juga jadi berat gitu. Akhirnya kayak nggak tega gitu. Jadi kalian stuck di situ kalau aku lihat ya. Di sini ada Eight of Cups, Seven of Cups, The Moon sama Nine of Swords. Ya, di kartu The Moon ini sebenarnya penjelasannya mereka itu sudah tahu bahwa kalian ingin move on gitu. Bahwa kalian sudah punya pilihan yang lain di sini ya. Sudah ada orang di luar sana yang menyita perhatian kalian dan kayaknya kalian ingin bersama mereka untuk serius nih gitu ya. Tapi ya itu membuat mereka jadi nggak tenang gitu, kayak posisi mereka itu nggak aman gitu ya. Mereka merasa kapanpun nih mereka bisa kehilangan kalian. Ini yang membuat di kartu Nine of Swords, The Moon sama Nine of Swords, mereka nggak tenang gitu, seakan-akan kayak mereka ini sudah akan kehilangan kalian tapi hanya menunggu waktu gitu. Jadi menunggu eksekusi itu ya. Kalau aku lihat itu yang membuat mereka jadi nggak tenang dengan hidupnya saat ini gitu, nggak tenang dengan dunianya saat ini, nggak tenang dengan kegiatannya saat ini gitu. Karena mereka merasa hubungan ini atau kalian itu akan direnggut dari mereka. Jadi mereka nggak siap dengan itu ya. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya mereka sudah tahu sih ini jawabannya apa, tapi mereka menolak untuk melihat itu. Tahu kan, misalkan orang di situasi dimana mereka tahu akhir ini seperti apa, cuman mereka mau denial dan tidak mau melihat itu atau tidak mau mengakui itu gitu. Jadi kayak nggak mau melihat itu gitu, walaupun intuisinya udah jelas banget nih berbicara ke mereka bahwa itu adalah akhirnya gitu. Tapi mereka masih berusaha untuk optimis, kayak terkesan membohongi diri mereka sendiri sih. Jadi kayak mereka itu sadar sebenarnya gitu ini akan seperti apa, tapi ya mereka memilih untuk menutup mata gitu dan nggak mau melihat atau mendengarkan intuisi itulah ya.
nggak mau melihat kenyataan itu gitu. Jadi mereka nggak tenang banget kalau aku lihat di sini. Kasihan juga sih sebenarnya ya. Gitu. Berusaha optimis tapi pada akhirnya mereka jadi merasa kayak membohongi diri sendiri itu kok nggak enak ya gitu. Kayak mereka membohongi diri mereka yang sebenarnya sudah tahu gitu keadaannya bagaimana gitu kalau aku lihat di sini ya. The High Priestess sama Three of Swords. Ini aku udah lihat sih sebenarnya. Sorry. Gini. Ini aku sudah membayangkan gitu. Kok jadi membayangkan? Udah aku baca sebenarnya dari sini gitu kan. Seperti yang aku bilang tadi bahwa ada potensi kalian punya pilihan lain Gemini ya. Nah, aku melihat di kartu High Priestess dan Three of Swords ini itu orang ketiga dalam hubungan ini gitu. Yang sudah aku bilang tadi gitu. Ya, orang yang membuat kalian ingin berpaling dari pasangan kalian yang hubungannya sudah renggang ini gitu. Ya, ini kalau jadi perpisahan ini akan jadi perpisahan yang menyakitkan, minimal buat Queen of Pentacles ini gitu ya. Cuman kenapa sih kok itu terasa begitu menyakitkan gitu? Itu karena kita nggak siap melepaskan ya. Itu yang membuat membuat sebegitu menyakitkan gitu rasanya gitu. Karena kita nggak pernah siap untuk melepaskan. Kalau kita coba ya contohnya ya. Contohnya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Ya pokoknya intinya gitu. Yang membuat rasa sakit yang sebegitu dalam karena kita nggak mau atau nggak siap untuk melepaskan itu gitu. Ya memang berbesar hati itu berat sih, maksudnya butuh proses ya untuk orang sampai ke fase itu gitu. Eight of Wands, Three of Pentacles. Nah ini aku lihat ya, ada potensi kalian itu akan berkomunikasi sama orang tersebut ya, sama High Priestess tersebut gitu. High Priestess di sini adalah orang yang membuat kalian berpaling dari Queen of Pentacles gitu kalau aku lihat ya. Di sini ada Three of Pentacles, ada Eight of Wands. Jadi ada komunikasi yang membuat third party situation ini makin jelas ya, membuat arah kalian pada orang lain di luar sana, High Priestess tersebut semakin jelas nih ya gitu. Eight of Wands, Three of Pentacles. Jadi semacam mengukuhkan third party situation ini gitu ya. Akan ada komunikasi untuk kalian gitu, dan komunikasi itu akan memperjelas hubungan kalian sama orang ini gitu ya. Orang ini yaitu High Priestess itu gitu. Orang yang sebenarnya kalian inginkan itu gitu ya. Prince of Swords, Ten of Pentacles. Nah, kalau aku lihat kalian itu ingin punya komitmennya sama High Priestess ini gitu. Sementara orang yang masih punya koneksi sama kalian official mungkin atau sedang renggang ya, itu adalah Queen of Pentacles. Tetapi kalian itu inginnya itu punya komitmen sama High Priestess ini. Sorry ya kalau tadi aku kalau tadi ada yang terbalik, sorry ya. Aku perjelas lagi bahwa kalau aku lihat di sini kalian itu Gemini Sun Moon Rising maunya berkomitmen sama High Priestess ya, dan meninggalkan Queen of Pentacles ini gitu kalau aku lihat ya. High Priestess ini adalah orang di luar hubungan kalian, orang ketiga tadi, third party situation tadi ya. Dan bisa juga ini dari fire sign, bisa jadi ya. Oke. Nah, kalau aku lihat nih untuk kalian bersama ini lumayan berat ya, mungkin karena ada yang harus menyelesaikan dulu urusannya dengan orang lain gitu ya. Ada yang tidak benar-benar available, jadi dia harus menyelesaikan dulu unfinished business-nya itu gitu bersama orang lain gitu ya. Sehingga keadaan ini memang jadi nggak mudah untuk kalian akhirnya bersama gitu, bersama
the High Priestess atau Queen of Wands ini gitu ya. Kayak bebannya berat. Mungkin beban berat itu juga karena sulit untuk untuk straight to the point, bisa jadi karena ada rasa nggak tega, rasa nggak enak sama seseorang karena dia tidak mau melepaskan gitu. Semakin sulit gitu ya akhirnya. Ya gitulah intinya. Jadi mungkin Ten of Wands itu adalah ya keadaan dimana orang sulit untuk straightforward gitu ya, straight to the point, straight to the point gitu. Mungkin sulit untuk apa adanya aja gitu. Sulitnya itu karena ada rasa nggak tega tadi, apalagi orang tersebut terang-terangan tidak mau melepaskan gitu. Jadi semakin bikin kalau dipaksakan itu terasa makin kejam gitu. Mungkin ada orang yang merasa seperti itu di sini. Cuman gini, gimana ya? Ya mungkin membuat keputusan seperti itu memang berat ya. Keputusan itu juga mungkin menyakiti seseorang gitu, atau ada pihak yang disakiti gitu. Tetapi intinya sih mengulur waktu itu juga gimana ya? Di saat kita sudah tahu nih keputusan yang akan kita buat, lalu kita mengulur waktu gitu. Takutnya nanti malah makin menyakitkan takutnya ya gitu. Ini kayak misalkan orang sakit gitu. Ini sudah tahu nih penanganannya seperti ini, endingnya ini akan seperti ini gitu. Tetapi penanganan medisnya itu diulur gitu. Takutnya kan dia makin tersiksa dengan keadaan kayak gitu. Takutnya gitu. Jadi ya memang untuk to the point itu berat, apalagi kalau ada rasa nggak enak sama orang lain gitu ya. Cuman ya ujiannya di situ gitu. Semua itu ada konsekuensinya. Stay atau move on gitu kan. Stay di sini atau move on itu harus jelas, karena kalau diulur-ulur itu akan banyak orang lagi yang dikorbankan. Mungkin bukan cuman Queen of Pentacles saja. Queen of Wands di sini atau High Priestess di sini juga bisa terluka gitu. Jadi intinya sih pada akhirnya memang ada yang tidak bahagia dari situasi ini gitu ya, ada yang terluka gitu. Cuman ya membohongi keadaan terus selalu mengulur itu juga nggak baik gitu ya. Kayak kita memberikan harapan yang kosong kepada orang itu juga kan kasihan orangnya gitu ya. Seperti itu. Intinya sih ketegasan itu diperlukan di sini. Oke, Gemini Sun Moon Rising, aku pikir itu aja ya buat kalian ya. Dan aku melihat nih hubungan kalian sama orang tersebut, orang ketiga tersebut ya, High Priestess atau Queen of Wands tersebut itu lumayan pasti loh. Walaupun perjalanannya atau progresnya lumayan lama, tapi lumayan pasti ya. Lama tapi pasti gitu ya. Kalau aku lihat kayak gitu progresnya. Oke Gemini, aku mau lanjutkan lagi untuk pesan dari situasi ini ya. Pesan untuk situasi ini buat kalian ya. Situasi Gemini Sun Moon Rising ini ya. Kalau aku baca di sini pesannya intinya ini udah kelihatan juga di sini. Ya, silakan buat pilihan yang tepat lah ya. Oke. Karena jelas kalian dihadapkan oleh dua pilihan di sini, oke? Mungkin saja orang ketiga itu adalah orang dari masa lalu, itu juga bisa sih buat sebagian dari kalian ya, Gemini Sun Moon Rising ya. Lalu ingat ya Gemini bahwa gini, mengulur waktu karena ada rasa nggak enak ya, itu juga bukan hal yang baik sih ya, maksudnya. Apakah dengan mengulur waktu artinya akan ada apakah dengan mengulur waktu adalah jaminan tidak ada yang terluka di sini? Enggak juga kan. Pada akhirnya mereka ada yang terluka juga gitu. Oke. Justru mengulur-ngulur waktu itu hanya menyiksa perasaan mereka, ya. Lalu mengulur waktu itu terkesan memberikan harapan kosong. Itu juga makin menambah sakit, mungkin bisa jadi makin menyakitkan gitu ya. Jadi intinya sih cepat atau lambat pada akhirnya juga dia akan terluka gitu. Tapi
tapi jangan memperlama siksaannya gitu lah ya tepatnya gitu ya. Jadi mungkin ujian kalian di sini adalah kalian harus tegas Gemini ya. Kalian harus bersikap kesatria gitu ya. Jangan lari dari masalah. Jangan lari, kita menghindari terjadinya masalah. Tetapi bukan berarti lari dari masalah yang sudah terjadi gitu ya. Masalah yang sudah terlanjur terjadi itu harus kita hadapi dan kita selesaikan gitu. Jadi tunjukkan sisi kesatriamu gitu. Ya, dengan berani menghadapi situasimu dan menyelesaikan itu dengan sebijak mungkin, dengan sebaik mungkin sesuai dengan situasinya gitulah ya. Atau intinya berusaha untuk fair lah ya, atau mendekati fair gitulah kira-kira Gemini ya, kalau aku lihat seperti itu ya. Dan perasaan mereka terhadap kalian selain tidak mau melepaskan ya, mereka itu sayang banget sama kalian gitu. Itu sih kalau soal itu kan kalian juga udah tahu lah ya. Kalau mereka nggak mau melepaskan artinya ya bisa jadi mereka sayang banget sama kalian ya. Mungkin nggak semua orang nggak mau melepaskan itu berarti sayang. Bisa aja nggak mau melepaskan karena dia butuh sesuatu dari orang itu. Tetapi di sini mereka tidak mau melepaskan karena mereka sendiri juga sayang banget sama kalian gitu, mencintai kalian kayak gitu. Walaupun sedih, walaupun berat, mereka tetap bersedia untuk stay di situ gitu. Oke? Itu saja untuk Gemini Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck ya Gemini. Good luck ya Gemini. Bye Gemini.